Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Aisyah Rahmatul Izzati dari kelompok 6 manajemen operasional bersama temanku Husnul Nabila dan Munadina Tusakina. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan, mempresentasikan atau sedikit mengurai tentang desain produk, di mana bagaimana menciptakan solusi yang inovatif dan berpusat pada pengguna. Desain produk sendiri adalah seni dan ilmu mengembangkan solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara yang inovatif. Dengan memadukan fungsi, estetika, dan pengalaman pengguna, desain produk menciptakan nilai tambah yang signifikan. Dalam presentasi kali ini, kita akan menelusuri langkah-langkah penting dan prinsip utama di balik proses desain produk yang sukses. Mulai dari riset hingga tantangan yang dihadapi. Perjalanan desain produk bukan hanya soal menciptakan sesuatu yang menarik, tetapi juga yang berguna dan mudah digunakan. Mari kita mulai dengan memahami kebutuhan pengguna, fondasi dari setiap desain yang efektif. Pertama-tama kita akan memahami kebutuhan pengguna dengan cara riset dan analisis. Yang pertama, metode riset pengguna. Di sini ada observasi, wawancara, dan survei. Digunakan untuk menggali perilaku dan preferensi pengguna. Data ini menjadi dasar desain yang relevan. Kemudian ada analisis persona, yaitu membuat profil pengguna tipikal untuk memahami kebutuhan, tujuan, dan masalah mereka secara lebih spesifik dalam konteks penggunaan produk. Kemudian customer journey mapping, yaitu memetakan pengalaman pengguna dari awal hingga akhir, membantu mengidentifikasi titik sentuh serta peluang perbaikan dalam produk. Kemudian di sini ada proses desain, yaitu iterasi dan prototype. Di sini ada 4 poin nih teman-teman. Yang pertama ada ideasi, yaitu menghasilkan berbagai konsep desain berdasarkan riset pengguna dan tren pasar. Yang kedua ada prototype, yaitu membuat model awal produk yang dapat diuji fungsi dan tampilannya sebelum produksi akhir. Kemudian ada pengujian. Poin ketiga yaitu menguji prototipe dengan pengguna nyata untuk mendapatkan umpan balik dan mengidentifikasi perbaikan. Yang terakhir atau poin yang keempat yaitu refinasi atau menyempurnakan desain berdasarkan hasil pengujian hingga mencapai solusi optimal. Kemudian di sini ada elemen kunci desain produk yang efektif yang akan dijelaskan oleh saudara saya Munadina Tusakina. Kemudian ada elemen kunci desain produk yang efektif. Yang pertama, fungsionalitas. Produk harus dapat menjalankan tugas utama dengan efektif dan efisien sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua, estetika. Desain yang menarik secara visual, meningkatkan daya tarik dan kesan positif terhadap produk. Yang ketiga, ergonomi. Kenyamanan penggunaan dan aksesibilitas penting untuk memastikan produk mudah dan menyenangkan ketika dipakai. Berikut ini contoh desain produk sukses. Yang pertama, Apple iPhone. Perpaduan sempurna antara fungsi, desain minimalis, dan ekosistem yang kuat menjadikannya produk populer global. Yang kedua, Dyson Vacuum Cleaner. Inovasi teknologi siklonik didukung dengan ergonomis, membuat produk ini unggul dalam performa dan kenyamanan. Aib Platform. Desain aplikasi intuitif dan pengalaman pengguna yang mudah dipahami, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pengguna. Ini ada teknologi dan alat untuk desain produk. Yang pertama, software design, CAD untuk desain teknis, Adobe Creative Suite untuk visual kreatif, Figma dan Sketch untuk prototyping digital. Teknologi prototype, 3D printing untuk prototype fisik cepat, virtual reality untuk simulasi pengalaman pengguna, tools pengujian pengguna berbasis code. Baik teman-teman, dalam menciptakan desain produk pastilah ada tantangan. Apa sajakah tantangan yang akan dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya akan kita bahas dalam tantangan dalam desain produk dan cara mengatasinya. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan anggaran. Bagaimana cara mengatasinya yaitu dengan menerapkan desain minimalis dan prototyping bertahap untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Masalah yang kedua atau tantangan yang kedua yaitu komunikasi antar tim. Cara mengatasinya yaitu memfasilitasi kolaborasi
kolaborasi lintas fungsi dengan alat komunikasi efektif dan meeting rutin. Tantangannya ketiga yaitu adaptasi terhadap perubahan. Cara mengatasinya dengan menggunakan metodologi agil agar desain mudah disesuaikan dengan feedback dan tren pasar baru. Kemudian dari semua yang telah kita jelaskan tadi, kita mendapatkan kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu pada masa depan desain produk. Masa depan desain produk yang nantinya akan ada integrasi AI dan data, di mana penggunaan kecerdasan buatan untuk personalisasi dan analisis perilaku pengguna secara real time. Kemudian keberlanjutan, yang nantinya desain produk yang ramah lingkungan semakin menjadi prioritas di seluruh industri. Yang ketiga, ada pengalaman multi saluran, di mana pengembangan produk dengan fokus pada seamless experience antar platform dan perangkat. Masa depan desain produk menjanjikan inovasi yang lebih personal, efisien, dan berkelanjutan. Memahami pengguna dan teknologi terbaru akan menjadi kunci utama keberhasilan produk di era digital yang terus berubah. Baik teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari kami tentang pembuatan desain produk yang lebih ringkasnya dan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Bapak Edwin. Kepada Bapak Edwin sebagai dosen pengampu, kami mohon bantuan Bapak. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.